Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Dira Anindya. Dan kalau boleh tahu nih saudari siapa namanya? Nama saya Kikan, Bu. Oh, Kikan. Kikan sebelum melakukan eh, Zoom ini, sebelumnya habis dari mana? Saya habis kuliah, Bu. Oh, kuliah. Kalau boleh tahu, Kikan nih kuliah jurusan apa? Saya jurusan bimbingan dan konseling, Bu. Wah, jurusan bimbingan konseling sama dong sama Ibu. Iya, Kalau boleh tahu, Kikan sekarang udah semester berapa kuliahnya? saya semester 3, Bu. Oh, semester 3. Tadi sebelum melakukan ini, apakah Kikan sudah makan? Sudah, Ah, sudah, oke. Baik, Kikan, apakah sebelumnya sudah melakukan konseling seperti ini? belum pernah, Bu, sebelumnya. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya, kalau konseling itu suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli yang disebut sebagai konselor kepada seseorang yang mengalami masalah yang disebut dengan klien. Nah, yang dimana bermaksud untuk mencapai suatu tujuan keputusan yang positif dari masalah klien yang sedang dihadapi. Apakah Kikan sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, jadi kalau boleh Ibu tahu nih apa yang memberatkan pikiran Kikan saat ini? Eh, oke. Tapi saya masih bingung, Bu. Harus mulai dari mana ceritanya. Oke, Kikan tidak perlu merasa bingung ya. Kalau saja nanti masalah Kikan adalah sebuah masalah yang rahasia, Kikan tidak perlu takut akan kebocorannya. Di sini yang tahu hanya Ibu sendiri dan Kikan saja. Dan Ibu akan menjamin kerahasiaan tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Ikan juga tidak perlu ragu untuk bercerita karena ibu akan mendengarkan semua cerita Kikan dengan sukarela. Bisakah Kikan nih menceritakan apa yang memberatkan Kikan nih saat ini? Jadi gini, Bu. Saya itu sebenarnya ingin berhenti nge-vape. Tapi masalahnya itu ketika saya bersama teman-teman, saya kembali nge-vape lagi, Bu. Oke, terus terang ya, ibu merasa bangga nih kepada Kikan dengan niat Kikan untuk untuk berhenti nge-vape ya, karena itu merupakan suatu langkah awal yang baik buat Kikan. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, tadi kan Kikan bilang ya bahwa Kikan ingin berhenti nge-vape nih. Tetapi ketika bersama teman-teman Kikan nge-vape tuh menjadi hal yang biasa. Bahkan Kikan bisa nge-vape lagi dengan teman-temannya. Bisakah Kikan menceritakan lebih lanjut nih? Oke, Bu. Jadi begini masalahnya ketika sama teman-teman itu, saya terkadang merasa nggak enak karena mungkin alasan kebersamaan saya sama teman itu kebersamaannya lah, Bu, intinya. Jadi saya pengen vape lagi. Oke, Kikan mengatakan kalau bersama teman-teman Kikan merasa tidak enak karena alasan kebersamaan kan. Karena itu Kikan nge-vape lagi. Iya, Bu, itu. Oke, sebelumnya Ibu ingin tanya apakah orang tua Kikan sudah mengetahui atau belum bahwa Kikan ini nge-vape? Sudah mengetahui, Bu. Malah kemarin saya sudah terkena dampak dari vape itu. Jantung saya sudah rusak karena itu juga alasan kenapa saya ingin berhenti di vape. Bagaimana?
sikap orang tua Kikan setelah mengetahui bahwa Kikan vape? Ya, dia menasehati saya agar tidak nge-vape lagi. Setidaknya kalau belum bisa berhenti, tapi mengurangilah, itu kata orang tua saya, Bu. Oh, jadi orang tua Kikan sudah mengetahui ya kalau Kikan ini nge-vape. Iya, Bu. Nah, dari permasalahannya sekarang ada pada diri Kikan sendiri nih. Karena sebenarnya Kikan telah merasakan dampak dari vape itu sendiri kan. Oke, selain itu orang tua juga sudah menasehati agar untuk berhenti nge-vape. Apakah Kikan sudah berbicara terus terang kepada teman-teman bahwa Kikan ingin berhenti nge-vape? Sudah, Bu. Tapi teman-teman saya tuh tetap saja nggak mau ngerti dengan saya berbicara seperti ini, malah saya sendiri yang diejek sama teman-teman saya. Oke, bagaimana perasaan Kikan setelah nge-vape lagi nih karena sering main dengan teman-teman lagi? Ketika nge-vape sama teman-teman itu, saya ngerasa nyaman dengan mereka, Bu. Kalau ngobrol jadi nyambung, plong gitu pikiran. Kalau lagi main gitu, jadi tambah seru aja. Walaupun sebenarnya ada penyesalan gitu, penyesalan di hati saya, Bu, ketika nge-vape lagi gitu. Oke, jadi Kikan ini merasa betah dan nyaman ya ketika nge-vape bersama teman-teman Kikan, walaupun sebenarnya di hati Kikan merasa menyesal karena telah nge-vape lagi. Iya, Bu. Jadi saya bingung harus gimana. Di satu sisi saya merasa nyaman, tapi di sisi lain tuh saya ngerasa ini tuh gak sehat gitu. Saya pengen berhenti. Oke, eh, Ibu dapat memahami apa yang Kikan rasakan ya. Iya, jadi saya harus gimana ya, Bu? Sudahkah Kikan nih menanam di dalam diri Kikan kalau Kikan benar-benar ingin berhenti nge-vape, seperti menulis kata-kata di dinding atau yang lainnya gitu? Belum pernah, Bu. Belum ya. Jadi dari situ Kikan tuh bisa merasa belum bisa nih sepenuhnya untuk berhenti nge-vape, betul? Iya, Bu. Karena itulah saya ngerasa bingung bagaimana caranya agar saya benar-benar berhenti vape. Oke, Kikan merasa bingung dan kecewa karena sampai saat ini Kikan belum bisa sepenuhnya berhenti. Mungkin Kikan belum menanamkan sepenuhnya di dalam diri Kikan untuk berhenti nge-vape. Iya, gitu, Bu. Yang jadi permasalahannya ketika saya sedang bersama teman-teman saya, itu saya pasti bakal vape lagi, Bu. Oke, jadi Kikan merasa tidak yakin dengan diri Kikan sendiri terhadap teman-teman Kikan karena itu Kikan nge-vape lagi. Walaupun ya sebenarnya Kikan sendiri sudah tahu dan merasakan bagaimana dampak dari nge-vape itu sendiri, bukan? Betul, betul banget, Bu. Sebenarnya saya sudah tahu bagaimana dampak dari vape itu, tapi di sisi lain tuh saya masih tetap saja vape dengan teman-teman saya karena alasan kebersamaan. Meskipun saya sudah tahu dan itu tuh bakalan terkena dampaknya ke saya sendiri gitu. Jadi Bingung, Bu. Kikan sebenarnya sudah mengetahui bagaimana dampak dari nge-vape itu sendiri. Rasa bingung bagaimana caranya agar teman-teman Kikan nih bisa mengerti keadaan Kikan saat ini. Yang harus Kikan lakukan adalah berani mengutarakan bahwa Kikan tidak ingin merokok, bahwa Kikan tidak ingin nge-vape lagi secara jelas kepada teman-teman Kikan karena keadaan kesehatan Kikan sendiri. Iya, betul, Bu. Oke, di samping itu dalam kondisi yang bagaimana nih Kikan harus mengungkapkan kata yang tepat kepada teman-teman Kikan. Eh, Kalau lagi ngumpul bareng-bareng aja sih, Bu.
Bagus sekali. Oke, selain itu Kikan harus berkomitmen eh, dengan diri Kikan sendiri. Bagaimana seharusnya Kikan terus menolak ketika teman-teman Kikan nih menawari untuk, ayo dong Kikan nge-vape lagi, nge-vape lagi. Tuh. Saya akan cobanya sih, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin Kikan merumuskan dengan jelas nih bagaimana seharusnya yang Kikan lakukan untuk benar-benar berhenti nge-vape. Baik, Bu. Yang pertama, saya harus yakinin diri saya sendiri agar tidak nge-vape lagi. Saya juga akan membuat catatan kecil mungkin ya di dinding atau di telepon, di buku binder saya, sehingga saya selalu ingatnya dan saya akan membuat pernik-pernik membuang gitu, membuang buang vape-nya ya, yang berbau vape seperti ya isian vape-nya gitu, koleksi-koleksi yang lainnya. Saya juga akan menolak secara tegas ajakan dan tawaran dari teman-teman saya. Bagus sekali Kikan. Ibu sangat senang mendengarnya dan juga melihat keantusiasan Kikan nih. Sekarang Kikan sudah dapat merumuskan tujuan agar berhenti nge-vape ya secara total dengan baik dan jelas. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tahu nih eh, kapan kira-kira Kikan akan melakukan perubahan itu? Sesegera mungkin sih. Nah, sesegera mungkin itu kapan? Apakah besok, lusa, atau seminggu kemudian, atau 2 minggu kemudian? Saya akan ngelakuin itu mulai besok. Saya akan coba dengan semaksimal mungkin, Bu. Bagus sekali, Kikan. Lakukan apa yang ingin Kikan lakukan. Sekarang, bagaimana perasaan Kikan? Saya merasa sangat senang sih, Bu. Oke, rupanya waktu kita sudah hampir habis ya. Oke, untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada, Ibu ingin mendengar Kikan mengungkapkan kembali isi pokok pembicaraan kita tadi. Baik, Bu. Yang pertama, saya harus meyakinkan diri saya sendiri agar benar-benar berhenti nge-vape. Saya tidak akan peduli apa kata teman-teman saya nantinya dengan saya berhenti nge-vape. Saya juga akan membuang yang berbau vape seperti isi-isinya dan koleksi yang lainnya itu, Bu. Saya juga akan meminta teman-teman dan orang-orang di sekitar saya, orang-orang terdekat, agar saya memperingatkan gitu jika nanti saya vape lagi sih. Gitu. Oke, bagus. Rupanya Kikan sudah benar-benar paham ya bagaimana perasaan Kikan sekarang nih setelah kita melakukan konseling untuk beberapa waktu saat ini. Iya betul, saya merasa senang sekali, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin Kikan berjanji kepada Ibu untuk melakukan perubahan itu dengan semaksimal mungkin dan Ibu juga akan mengamati perubahan Kikan dalam waktu seminggu ke depan. Oke, Bu. Oke, bisakah kita eh, atur lagi pertemuan di hari dan jam yang sama untuk minggu depan untuk menceritakan bagaimana pengalaman Kikan dalam waktu seminggu pertama sampai nanti Kikan benar-benar berubah secara permanen? Iya, Bu, bisa. Dan saya berjanji untuk melakukan perubahan itu secara maksimal mungkin. Saya akan berusaha yang terbaik untuk saya sendiri. Oke, bagus sekali Kikan. Baiklah untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di minggu depan di pertemuan di jam yang sama. Selamat siang.